Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum. Kita masih pada bab yang ke-10, dalil yang kedua, yaitu hadis Nabi SAW, halaman 133. An Thabit bin al-Dhahhak qala nadhara rajulun an yanhara ibilan bibuwanata fasa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala hal kana fiha wathanun min awthanin al-jahiliyyati yu'bad qalu la qala fahal kana fiha 'idun min a'yadihim qalu la faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awfi binadhrika fa innahu la wafa'a linadhrin fi ma'siyatillah wala fima la yamliku ibnu adam. Rawahu Abu Dawud wa isnaduha ala syartihima. Dari Thabit bin Ad-Dhahhak, beliau bertutur, ada seseorang yang bernazar untuk menyembelih seekor unta di Buwanah. Buwanah di sini adalah nama tempat. Ya. Yaitu suatu tempat berupa anak bukit di sebelah Yanbu', yaitu sebelah selatannya kota Makkah. Ya. Sebelum Yalamlam. Yalamlam itu adalah miqat bagi Yaman dan Indonesia dan sekitarnya. Ya. Namanya Buwanah. Orang tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu, maka Nabi bertanya, apakah tempat itu ada salah satu berhala jahiliyah yang disembah? Ini pertanyaan pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat menjawabnya tidak. Ya. Dari sini jelas nanti hadisnya kemana kita akan faham insyaallah ta'ala. Beliau bertanya lagi, apakah di tempat itu salah satu perayaan hari raya mereka pernah dilaksanakan? Pertama penyembelihan atau peribadatan, kemudian yang kedua adalah perayaan. Kemudian dijawab oleh mereka tidak. Maka Nabi pun bersabda, penuhilah nazarmu itu, akan tetapi janganlah menunaikan nazar berupa maksiat terhadap Allah. Ya. Misalkan seperti hanya si leher beton, kita tahu bahwasanya dia punya salah satu usaha apa? Ganja di sana, karena itu legal. Ya. Nah kemudian dia bernazar pada Allah. Sekiranya kalau tahun ini bisa memproduksi 1 ton atau mungkin lebih, saya akan bersedekah dan umroh. Misalnya begitu. Nah ini para jamaah sekalian, nazar yang batil, tidak boleh dan bahkan haram untuk dilaksanakan. Iya. Jangan pula berupa perkara di luar batas kemampuan anak Adam. Ya, misalkan nanti kalau saya sukses, ya maka air laut itu nggak jadi asin, jadinya tawar dengan tangan saya, begitu. Tidak mungkin, tidak mungkin terjadi. Iya. Nah, atau bahkan juga nazar yang berlebih-lebihan.
Ya, misalkan di antara antum sukses, masya Allah, perdagangannya sukses. Akhirnya rumah-rumah yang di samping musola ini dibeli semua dengan paksaan. Kemudian diperbesar, diperluas musolanya atau jadinya jadikan masjid besar begitu. Nah, itu berlebih-lebihan. Ya. Nah, diriwayatkan oleh Abu Dawud sanadnya sesuai dengan persyaratan keduanya, yaitu Al-Imam Bukhari dan Muslim. Nah, Thabit bin Ad-Dhahhak adalah Thabit bin Ad-Dhahhak bin Khalifah bin Tha'labah bin Adi Al-Ash'ali Al-Khazraji Al-Ansari. Ya, berarti dari suku Khazraj, berasal dari Madinah. Seorang sahabat yang terkenal, masyhur. Biasanya sahabat yang terkenal itu adalah sahabat besar, dikenal sebagai sahabat besar. Beliau meninggal pada 64 Hijriyah. Ya. Nadhara secara bahasa nadhar adalah kewajiban atau mewajibkan. Ya. Karena memang pada dasarnya sesuatu yang dinadharkan pada dasarnya bukan wajib. Tetapi jikalau sesuatu itu dinadharkan maka hukumnya jadi wajib. Sedang menurut istilah syariat adalah seorang mewajibkan sesuatu bagi dirinya berupa perkara ibadah. Ingat, nazar itu tentu saja perkara ibadah, bukan selain ibadah. Yang sebelumnya sesuatu tersebut tidak wajib baginya menurut syariat. Akhirnya dengan nazar tersebut jadilah wajib menurut syariat. Wathanun berhala, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah, baik berupa kuburan maupun selainnya. Patung, gambar, petilasan, dan lain sebagainya. Candi bagi kaum muslimin, kalau bagi mereka yang tidak, karena itu tempat ibadah mereka. Aidun, hari raya. Aid adalah nama untuk suatu perkumpulan yang dilakukan secara berulang-ulang. Makanya Aidun itu maknanya ruju', kembali. Aidul Fitri itu kembali makan, bukan kembali fitrah. Iya. Kalau kembali fitrah itu seharusnya Aidul Fitrah, karena al-fitru ya dengan al-fitrah itu sama-sama isim. Ya. Kemudian ala syartihima, sesuai dengan syarat keduanya, yaitu mencocoki syarat Al-Bukhari dan Muslim, tetapkan, yaitu kebersambungan sanad dengan rawi-rawi yang adil dan thabit. Hafalan dan tulisan dalam kitabnya kuat terjaga. Iya. Tidak syadz menyelisihi riwayat yang lebih kuat. Hadis syadz itu adalah hadis sahih, namun dia menyelisihi hadis yang lebih sahih darinya. Itu namanya hadis syadz. Dan tidak ada illah. Illah itu cacat. Ya. Masing-masing hadis itu biasanya ada kecacatan, entah itu cacat berupa rawinya atau dalam matan. Nah, mana hadis secara global? Jazakallahu khair. Perawi menyebutkan adanya seseorang yang mewajibkan dirinya untuk Allah dengan menyembelih seekor unta di suatu tempat tertentu sebagai bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah. Para jamaah sekalian, di antaranya juga, toh kalau kita mau menyembelih kurban, itu pun juga bisa kok tanpa kita berikan kepada musola atau masjid yang mengadakan itu. Ya, kita misalkan beli 10 kambing misalkan, atau 5 sapi. Kemudian kita mengundang jagal dan beberapa tetangga. Ya. Nah, kemudian kita olah sendiri, itu tidak masalah juga. Tidak apa-apa. Tidak harus di musola atau masjid. Ya. Dia pun datang kepada dan bertanya kepada Nabi SAW tentang pelaksanaan hal tersebut. Nah, inilah diantara keutamaan para sahabat ketika mereka tidak tahu, mereka langsung bertanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menanyakan kepada keadaan tempat itu secara lebih lanjut untuk mengetahui
bagaimana keadaan tempat tersebut. Nah, di sinilah para jamaah sekalian, faedahnya adalah penanya itu sekiranya ustadznya tidak tahu perihal secara terperinci daripada keadaan tersebut, maka si penanya harus menjelaskan secara terperinci juga, sehingga nanti akan didapatkan sebuah jawaban yang terperinci. Bahwa apakah dahulu pernah ada sesuatu yang kaum musyrikin sembah di tempat itu, atau apakah dahulu kaum musyrikin mengagungkan tempat itu dan mengadakan perkumpulan di tempat itu. Nah, ini dua pertanyaan penting. Ya, pertama tentang peribadatan, kemudian yang kedua adalah perayaan. Ya. Nah, makanya di Indonesia ini banyak sekali tempat-tempat yang seperti ini dan kemudian juga dijadikan sebagai tempat wisata. Ya, mungkin di antara antum pernah mendapati atau di daerah antum itu sebenarnya ini tempat wisata, tapi juga digunakan untuk perayaan-perayaan yang tidak berasal dari Islam. Ya, ngembah keris dan seterusnya. Ya. Setelah mengetahui bahwa tempat tersebut bersih dari hal-hal yang dikhawatirkan, Nabi SAW pun memfatwakan pembolehan untuk menunaikan nazar tersebut. Karena tempat tersebut tidak digunakan untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau SAW menjelaskan nazar yang tidak boleh ditunaikan, yaitu bila mana nazar itu berupa maksiat kepada Allah atau dengan sesuatu yang bukan miliknya. Ya. Hubungan antara hadis dan bab, bahwa dalam hadis di atas terdapat larangan menyembelih untuk Allah di tempat yang dahulu pada tempat itu pernah ada salah satu berhala jahiliyah, atau pada tempat itu salah satu hari raya Id mereka pernah dilaksanakan meskipun sudah tidak ada lagi setelah itu. Nah, hikmahnya apa para jamaah? Pelarangan yang semacam ini, jikalau sudah lama, yang dahulu tempat ini untuk perayaan dan untuk beribadah, kemudian kok ada orang melihat hal itu dilaksanakan kembali, mereka akan berpikir bahwasanya perkara itu benar. Sehingga apa? Sehingga mereka melakukan lagi itu. Sehingga akan terjadilah lagi yang namanya kesyirikan. Nah, itulah saddu dzari'ah, menutup pintu kemungkaran di situ. Ya, kita tahu yang namanya syirik itu tidak menyembah Allah, atau menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain. Itu syirik namanya. Atau juga menjadikan wasilah sesuatu yang tidak disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi SAW, kemudian dijadikan apa? Wasilah. Yang hal itu seorang yang menjadikan wasilah tersebut malah berharapnya kepada wasilah tersebut. Nah, itu syirik. Ya. Faedah daripada hadis, ya. Yang pertama, larangan untuk menunaikan nazar apabila pernah ada berhala di tempat yang sudah ditentukan untuk melakukan nazar itu, meskipun berhala itu sudah tidak ada lagi, karena nanti dikhawatirkan akan terjadilah lagi namanya kesyirikan. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda, la tattakhidhu qabri 'idan. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai id. Ya. Sekarang ada kuburan baru yang diagungkan, dibuat seperti masjid. Ya, sangat besar sekali itu. Salah seorang syekh gitu. Yang kedua, larangan untuk menunaikan nazar di tempat yang pernah dipakai sebagai tempat hari raya jahiliyah, meskipun hari raya tersebut sudah tidak ada lagi. Supaya apa? Manusia tidak memikirkan atau mengira bahwasanya hal itu diadakanlah lagi. Itu untuk menutup pintu kesyirikan. Ya. Sebelum berfatwa, seorang mufti meminta rincian detail masalah kepada orang yang meminta fatwa. Ya. Banyak sekali, atau mungkin kadang juga saya mengalami hal demikian juga ketika ditanya, ya Ustadz, ini hukumnya apa? Kemudian saya tanya lagi, itu maksudnya apa?
Artinya apa? Dia memberikan penjelasan kepada saya lebih. Nah, biasanya hal itu adalah berkenaan dengan istilah-istilah baru. Yang kemudian ditanyakan kepada seorang ustadznya ini belum tahu itu. Sehingga mau nggak mau si penanya itu harus memberikan apa? Perincian. Ya. Yang keempat, menutup jalan-jalan yang mengarah kepada kesyirikan. Nah ini, kenapa Nabi SAW bertanya demikian? Adalah untuk menutup ya pintu-pintu, ya jalan-jalan yang mengarah kepada kesyirikan. Ya. Yang kelima, meninggalkan tasyabuh, penyerupaan kepada orang-orang musyrikin dalam peribadahan dan hari raya mereka meskipun tidak bermaksud sengaja menyerupai mereka. Nah ini diantara bentuk saddud dzari'ah tadi, menutup jalan-jalan mengarah kepada kesyirikan. Makanya tasyabuh itu para jamaah sekalian, walaupun tidak menyengaja, ya tidak sengaja, itu pun tetap apa? Akan berbahaya. Yang keenam, bahwa menyembelih untuk Allah di tempat orang-orang musyrikin menyembelih untuk selain Allah atau di tempat yang dipergunakan untuk hari raya mereka adalah sebuah kemaksiatan. Ya, karena syirik itu maksiat yang paling besar. Ya. Yang ketujuh, bahwa nazar berupa maksiat tidak boleh ditunaikan, bahkan haram. Ya. Nabi SAW bersabda, kafaratun nadri kafaratul yamin. Kafaratnya nazar adalah kafaratnya sumpah. Ya. Nah diantaranya juga itu, bersumpah untuk bermaksiat kepada Allah. Ya. Yang kedelapan, bahwa nazar berupa sesuatu yang bukan miliknya tidak boleh ditunaikan. Misalkan seorang berkata, diriku wajib memerdekakan budak milik fulan. Sekiranya kalau terjadi transaksi, maka akan ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, budak si fulan itu akan diberikan dan dimerdekakan dengan syarat dibeli misalkan budak tersebut. Yang kedua adalah si fulan yang memiliki budak tersebut sama sekali tidak mau menjualnya kepada si fulan yang pernah bernazar. Nah, jikalau keadaan yang kedua ini, maka tidak boleh dipaksa. Ya. Yang kesembilan, kewajiban untuk menunaikan nazar yang bukan bermaksiat kepada Allah dan yang masuk di bawah kepemilikannya. Nah, bagi kita yang punya nazar, segera untuk ditunaikan selama nazar tersebut itu apa? Bukan bermaksiat kepada Allah. Ya. Yang ke-10, bahwasanya nazar adalah suatu ibadah. Maka nazar tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Nazar itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saya bernazar kepadamu wahai fulan, wahai ustadz, wahai bapak, wahai syekh dan seterusnya. Ya, maka nazar itu hanya kepada Allah. Kemudian bab yang ke-11. Ini masih tentang kesyirikan sampai nanti bab yang ke-12, yang ke-15. Babun minasyirki an-nadhru li ghairillah. Nah, ini masih lanjutan dari bab yang ke-10 tentang nazar. Ya. Tergolong sebagai kesyirikan bernazar kepada selain Allah. Ini merupakan syirik. Nah, dalilnya yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Insan ayat 7. Wa qaulillahi ta'ala yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Firman Allah Subhanahu wa taala, mereka menunaikan nazar dan takut terhadap suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 270. Wa qaulihi ta'ala wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kalian infakkan atau nazarkan, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya, taib. Di sini di dalam kitab
syarah Kitab Tauhid Al-Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan tentang jenis-jenis nazar. Nazar secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, nazar kepada Allah. Ya, nazar kepada Allah. Ini masih pembagian yang pertama. Adapun nazar kepada Allah ada 3 jenis. Ya. Yang pertama, nazar ketaatan, yang mana wajib untuk ditunaikan, dan jika tidak ditunaikan maka harus membayar kafarat sumpah. Ya. Nah, kemudian nazar ketaatan ini dibagi menjadi 2. Ya. Yang pertama nazar muqayyad, yaitu nazar yang dilaksanakan dengan syarat memperoleh nikmat atau terhalang dari kemudaratan. Misal, seseorang berkata, kalau saya sembuh, maka saya bernazar untuk bersedekah ini dan itu. Ya. Kemudian nazar yang kedua adalah nazar mutlak. Ya. Maksudnya apa? Mewajibkan diri untuk beramal soleh tanpa mempersyaratkan apapun. Ya, Nabi SAW bersabda yang tadi kita sudah sampai, man nadhara an yuti' Allah fal yuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka taatilah Allah. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat pada Allah, maka jangan tunaikan. Ya. Kemudian pembagian yang kedua, yang ketiga, dari nazar ketaatan. Ya. Yang kedua adalah nazar dengan perkara yang tidak ia miliki. Nazar maksiat dan nazar dengan perkara yang tidak ia miliki tidak boleh ditunaikan. Akan tetapi tetap wajib membayar kafarah sumpah dilihat dari sisi nazar tersebut, seperti sumpah yang ia tujukan kepada Allah. Kemudian pembagian yang kedua adalah nazar syirik. Ya. Yaitu nazar yang ditujukan kepada selain Allah. Pembahasan bab ini. Ya. Seperti seseorang yang bernazar kepada kuburan, atau bernazar kepada Jibril atau kepada Nabi, atau yang semisalnya, dalam mendekatkan diri kepada mereka, bukan kepada Allah, supaya dekat dengan mereka. Ya. Nah, ini hukumnya haram, tidak boleh dilaksanakan. Nah, hubungan antara bab dan kitab tauhid. Ya. Bahwasanya pada bab ini penulis menerangkan salah satu bentuk kesyirikan yang meniadakan tauhid seseorang. Ini meniadakan sama sekali. Karena nazar ini apabila ditujukan kepada selain Allah, maka syiriknya ini dinilai syirik besar. Karena nazar itu merupakan ibadah. Sehingga ketika seorang bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tauhidnya hilang. Wal'iyadhu billah, na'udzubillah. Yaitu bernazar untuk selain Allah agar perbuatan tersebut dapat dihindari dan dijauhi. Minasyirki tergolong sebagai kesyirikan, yakni syirik besar. An-nadhru li ghairillah, bernazar untuk selain Allah, sebab nazar adalah ibadah, sedangkan memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Nazar adalah isim masdar dari kata nazara yang zuru, yang berarti mewajibkan suatu hal yang sebelumnya tidak wajib secara syariat. Ya, makanya para jamaah sekalian, para ulama menjelaskan nazar itu sebenarnya memberatkan. Ya, memberatkan. Karena biasanya orang yang sudah bernazar, jikalau sudah kebutuhannya terpenuhi, kadang tidak ditunaikan. Karena apa? Karena memang nazar itu memberatkan. Makanya sebagian ulama menjelaskan bahwasanya nazar itu tidak dilakukan kecuali oleh orang yang malas berusaha dan beribadah. Ya. Yang sebelumnya tidak wajib secara syariat kepada dirinya dalam rangka mengagungkan sesuatu yang kepadanya nazar tersebut ditujukan. Pada asalnya secara bahasa nazar adalah mewajibkan. Ya, makanya nazar itu jadinya wajib.
kalau dia tidak menunaikan dosa. Yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar mereka. Maknanya mereka merampungkan pelaksanaan hal-hal yang mereka wajibkan atas diri mereka berupa ketaatan kepada Allah. Itu jikalau nazar itu berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maknanya apa-apa. Ya, makanya ma di dalam bahasa Arab itu adalah sebuah pertanyaan. Ma hadza, apa ini? Dan ma itu maknanya untuk li ghairil aqil, kepada sesuatu yang tidak berakal. Nah, dalam bahasa Arab jikalau li ghairil aqil maknanya itu selain manusia. Ya, kata benda itu maksudnya adalah selain manusia. Nah, kemudian fungsi ma pada suatu ayat atau kalimat itu bisa bermakna dua, ya, atau satu di sini yang disebutkan oleh Syekh, yaitu mausul sebagai kata sambung yang bermakna yang, ya, bukan sayang loh ya. Anfaqtum min nafaqatin, apa-apa yang kalian infakkan berupa suatu nafkah. Ini mencakup semua sedekah, baik yang diterima maupun yang tidak diterima. Au nadhartum min nadhrin, atau apapun yang kalian nadarkan berupa suatu nazar. Ini mencakup semua nazar, baik yang diterima maupun yang tidak diterima. Fa innallaha ya'lamuhu, maka sesungguhnya Allah mengetahui hal itu, yaitu Allah akan membalas hal itu. Ini bisa berarti janji, tetapi juga bisa berarti ancaman. Nah, disinilah mubtada khabar namanya. Mubtada'nya mana? Allah, khabarnya berupa fi'il. Fa inna itu adalah inna wa ikhwatuha. Nah, yang antum belajar bahasa Arab. Makna kedua ayat secara global, sesungguhnya Allah memuji orang-orang yang beribadah kepadanya dengan suatu hal yang mereka wajibkan atas diri mereka berupa amalan-amalan ketaatan. Makanya sebenarnya amalan itu bukan suatu wajib bagi dia, tetapi ketika dia melakukan nazar untuk melakukan itu, maka amalan itu menjadi wajib. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengabarkan bahwa dirinya mengetahui semua sedekah yang kita infakkan serta semua ibadah yang kita wajibkan bagi diri sendiri, ya. Baik sedekah dan ibadah itu untuk Allah maupun untuk selain Allah. Makanya disinilah di antara bentuk keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan membalas semuanya sesuai dengan niat dan maksud orang tersebut. Ya. Makanya ada yang mengatakan bahwasanya kalau semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, buat apa berusaha? Pernah dengar? Sering. Bagaimana jawabannya? Jawabannya supaya kita tidak tergantung kepada takdir itu, ya. Supaya kita apa? Berusaha. Nah, ya, kalau kita bertumpu pada takdir kita menjadi ahli neraka, masa diam aja? Kan begitu. Iya. Nah, kalau kita ditakdirkan menjadi orang yang baik dalam artian dari segi dunia, orang kaya misalkan, ya, maka lakukanlah sesuatu itu untuk menjadikan takdir itu menjadi nyata, kan begitu. Tidak berpangku tangan. Hubungan antara kedua ayat dan bab, keduanya menunjukkan bahwa nazar adalah suatu ibadah, bahwa Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar, sebab Allah tidaklah memuji kecuali pada pelaksanaan perintah atau peninggalan larangan. Allah juga mengabarkan bahwa dirinya mengetahui semua hal yang kita lakukan berupa infak-infak dan nazar-nazar. Makanya bagi kita yang nanti ya berinfak dalam artian berkorban, niat kita itu dilihat Allah, ya. Ketakwaan kita dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta akan membalas kita atas
semua yang kita lakukan tersebut, maka hal ini menunjukkan bahwa nazar adalah sebuah ibadah. Sedang apa saja yang merupakan ibadah, memalingkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Nas'alullah assalamata wal afiyah. Faedah kedua ayat yang pertama, bahwasanya nazar adalah ibadah. Maka memalingkan nazar untuk selain Allah adalah syirik besar. Yang kedua, penetapan ilmu Allah atas segala sesuatu. Para jamaah sekalian, syahidnya mana? Yaitu surat Al-Baqarah ayat 270. Fa innallaha ya'lamuhu. Ya. Sesungguhnya Allah itu mengetahui. Dan juga ada sebuah ayat yang menjelaskan bahwasanya ayat ini dijadikan oleh orang-orang untuk menandakan atau menjelaskan bahwasanya Allah ada di mana-mana tempat. Yaitu apa? Wallahu ma'akum aynama kuntum. Dan Allah bersama kalian di mana kalian berada, dimanapun kalian berada. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan makna daripada ayat ini adalah ilmu Allah, bukan zatnya. Ya, bukan zatnya. Nanti kalau zatnya nanti akan muncul lagi seperti halnya yang pernah kita dengar, kalau sekiranya Allah itu turun pada sepertiga malam. Lah nanti Allah akan turun di Jakarta dan turun begini. Nah, begitu nanti akan terjadi suatu pertanyaan akal-akalan seperti itu. Yang jelas pertanyaan akal-akalan semacam ini justru akan membantah dalil. Ya. Makanya berbahayanya pemikiran semacam ini. Ya. Makanya ya, yang dimaksud dengan wallahu ma'akum aynama kuntum itu maknanya adalah apa? Yaitu ilmu Allah. Yang ketiga, menetapkan adanya balasan terhadap setiap amalan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jelas sekali itu dalilnya. Ya. Yang keempat, anjuran untuk menunaikan nazar, bahkan wajib. Anjuran di sini maknanya wajib. Ya. Karena setelah kita ketahui bahwasanya yang namanya nazar itu jadinya wajib. Ya. Kemudian dalil yang kedua, sebuah hadis. Wa fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi. Ya. Diriwayatkan dalam as-sahih. Ya. Nah, di sini berarti riwayat Bukhari. Kemudian ada Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Ya. Seharusnya wa fi sahihi wa ghairihi seharusnya, ya. Begitu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang bernazar untuk menaati Allah, hendaklah dia menaatinya. Akan tetapi siapa saja yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat terhadapnya dengan melaksanakan nazar itu. Artinya bagaimana para jamaah? Apabila sesuatu yang baik, maka lanjutkan. Jika kita berhadapan dengan sesuatu yang buruk, maka cukup berhenti saja, jangan dilakukan. Aisyah adalah ummul mukminin, salah satu istri Rasulullah SAW, merupakan putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Beliau adalah perempuan yang paling mengerti ilmu agama secara mutlak, karena beliau adalah tingkatan kedua dari yang banyak meriwayatkan dan menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga bukan sesuatu yang wajib, tetapi seyogyanya, ya, seyogyanya bagi istri seorang dai memang begitu. Ya. Maka di antara cara mengimbangi bagi suaminya, walaupun suaminya misalkan santri kemudian mondok bertahun-tahun, ya,
kemudian berdakwah, ya. Kemudian di antara cara mengimbanginya, ya belajar pada dia, ya, belajar pada dia. Apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang istri, seorang dai. Makanya di sini kalau kita mengikuti hadis-hadis Aisyah radhiyallahu anha, maka kita akan mendapati banyak sekali ilmu, terutama untuk para ummahat, para akhwat, para muslimah. Ya, bagaimana jikalau dia menjadi seorang istri bagi seorang dai. Makanya tidak disyariatkan yang namanya anaknya kiai itu harus nikah dengan anaknya kiai, enggak syariat. Tetapi tradisi yang semacam ini masih tetap ada, dan bahkan juga yang namanya al-fakhru bin nasab itu masih ada, ya. Nah dulu di Jawa Timur itu kalau anaknya kiai itu masih tetap Gus, ya. Gus ini maknanya dua. Pertama, Gus itu adalah anaknya kiai, panggilannya saja. Tapi yang kedua maknanya Gus itu kakak sebenarnya. Nah dulu juga untuk perempuannya anaknya kiai biasa dipanggil mbak, ya, seakan-akan ya seperti mungkin dalilnya adalah perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, syuyukhuna abauna, syekh kami, guru-guru kami itu adalah bapak-bapak kami, begitu. Kemudian di daerah Kediri terutama sekarang beralih istilah, dulu mbak sekarang neng atau ning, seperti itu. Nah ada juga sebagian anaknya kiai itu menantunya itu bukan dari kalangan kiai juga, orang biasa, ya. Tetapi tradisi yang semacam itu masih ada, supaya apa? Untuk melanjutkan pondok, gitu, ya. Makanya ada istilah pondok warisan. Pondok warisan, bapaknya yang sebagai pengasuh, ya. Makanya di Jawa Timur itu tidak ada, di pondok-pondok itu pemimpinnya disebut pemimpin, itu tidak ada. Semuanya pengasuh. Sehingga kelihatan sekali pemimpin pesantren itu betul-betul mengasuh daripada anak-anak murid-muridnya. Ya. Berbeda kalau pemimpin, antum tahu sendiri kan bagaimana seorang pemimpin, kan begitu. Iya. Nah inilah gambaran konkret bagaimana seorang nabi, ya, istrinya juga seorang alim. Nah jikalau ya ada seorang dai, seorang ustadz, seorang syekh, kemudian ada juga istrinya bukan seorang santri, minimal mengikuti saja. Selama apa? Tidak dalam kemaksiatan kepada Allah. Karena nggak mungkin seorang yang mengerti, yang takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah itu mengajak sesuatu kepada kemaksiatan. Itu tidak mungkin, ya. Makanya gambaran konkret ini seorang wanita yang lengkap sempurna, ya ini Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun kadang juga sering dibanding-bandingkan antara ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah dengan siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Nah, beliau adalah perempuan yang paling mengerti ilmu agama secara mutlak. Juga merupakan istri Nabi SAW yang paling utama selain Khadijah. Dalam membandingkan istri yang paling utama di antara keduanya ada perselisihan di kalangan ulama. Beliau meninggal pada 57 Hijriah. Dan sampai beliau wafat radhiyallahu anha tidak mempunyai anak. Makanya kadang sebagian orang itu menjadikan Ummul Mukminin Aisyah itu sebagai contoh bagi mereka yang tidak diberikan anak. Cuman tidak bisa dibandingkan juga sebenarnya. Kenapa? Beliau radhiyallahu anha imannya hebat. Hebat gitu. Fi sahih, dalam as-sahih yaitu Sahih Al-Bukhari, fal yuti'hu, hendaknya dia menaati Allah, yaitu hendaknya ia mengerjakan ketaatan yang telah ia nazarkan, makanya jadinya wajib. Nah, bagaimana jikalau ketaatan itu adalah wajib bagi seorang hamba kepada Allah? Tetapi jikalau ketaatan itu dinazarkan, maka jadinya wajibnya kuat, ya. Fala ya'sihi,
Janganlah dia bermaksiat kepada Allah. Artinya jangan ia mengerjakan perkara-perkara maksiat yang telah ia nadarkan. Makna hadis secara global bahwa Nabi SAW memerintah orang yang bernadar dalam ketaatan agar dia hendaknya menunaikan nadarnya, seperti seseorang yang bernadar untuk mengerjakan sholat, bersedekah, atau amal ketaatan lainnya, dan melarang orang-orang yang bernadar dalam kemaksiatan untuk menunaikan nadar tersebut, seperti seorang bernadar untuk menyembelih untuk selain Allah. Ini hukumnya haram ya. Mengerjakan sholat di kuburan ada ya, bepergian untuk mengunjungi kuburan. Nabi SAW bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian itu mengadakan sebuah perjalanan kecuali kepada 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidul Aqsa. Cuman 3 itu. Artinya jangan sampai mengumpulin duit, kemudian tenaga dan lain sebagainya. Itu kecuali untuk itu. Makanya orang-orang yang berniat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umrah, biasanya Allah mudahkan dia. Atau untuk berhaji, Allah biasanya mudahkan dia untuk berhaji. Yang penting ada niat yang kuat. Kemudian juga ada usaha, diantaranya adalah mengumpulkan uang, ya, nabung. Hubungan antara hadis dan bab hadis ini menunjukkan bahwa nazar itu ada yang berupa ketaatan, tetapi ada pula yang berupa kemaksiatan. Juga menunjukkan bahwa nazar adalah ibadah. Siapa saja yang bernazar untuk selain Allah, sungguh ia telah mempersekutukan Allah dalam ibadah kepadanya. Faedah daripada hadis ini, yang pertama, bahwa nazar adalah ibadah, maka memalingkan nazar kepada selain Allah adalah kesyirikan, dan bahkan syirik besar. Yang kedua, berapa menit lagi nih? Nah, kewajiban untuk menunaikan nazar ketaatan, dan begitu juga kebalikannya, yaitu keharaman untuk menunaikan nazar kemaksiatan. Karena tidak mungkin Allah itu dimaksiati, ya. Karena tidak mungkin Allah itu dimaksiati. Makanya para ulama menjelaskan, bukan masalah bermaksiatnya, amalannya itu bukan bermasalah. Tapi apa? Kepada siapa engkau bermaksiat, itu masalahnya di situ. Nah, ketika seseorang hamba itu mengetahui bahwasanya dia bermaksiat kepada Allah, maka dia akan bertaubat. Ya, dan bahkan dia juga akan menjauhi maksiat itu sejauh-jauhnya. Dan di antara maksiat yang terbesar itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita break dulu sambil menunggu waktu azan beberapa detik lagi. Monggo yang mau azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bab yang ke-12 kita tambah satu lagi. Babun minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Ya. Termasuk kesyirikan adalah isti'adzah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Nah, kalau tadi tentang nazar, kemudian sekarang adalah isti'adzah. Dalil yang pertama disebutkan oleh Syekh rahimahullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Jin ayat yang ke-6. Wa qawlihi ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Allah taala berfirman, dan bahwasanya ada beberapa orang lelaki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa lelaki dari kalangan jin, maka jin-jin itu menambah dosa bagi mereka. Ternyata jin itu ada laki-laki dan perempuan, karena sama. Iya. Hubungan antara bab dan kitab tauhid. Dalam bab ini ada penjelasan tentang salah satu jenis kesyirikan yang bisa menghilangkan tauhid. Ya, ini menghilangkan tauhid, bukan menghilangkan kesempurnaan tauhid, yaitu beristi'adzah, meminta perlindungan kepada selain Allah agar manusia berhati-hati dan menjauhinya. Al-isti'adzah itu secara bahasa berarti bersandar, berpegang dan berlindung. Itu makna secara bahasa dalam bahasa Arab. Hakikatnya adalah lari dari sesuatu yang engkau takuti kepada yang bisa melindungimu darinya. Ya. Ya'udzuna, mereka meminta perlindungan, yang salah seorang dari mereka ketika melewati suatu lembah atau takut kepada jin penunggu mengatakan, aku berlindung kepada penguasa lembah ini terhadap gangguan pengikut-pengikutnya. Ini sering sekali kita dapati perkataan yang semacam ini di Indonesia. Amit bah, nyon sewu bah. Nah, dan sebagainya. Ya. Rahaqa, ketakutan dan dosa. Ya. Makna ayat secara global, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa sebagian manusia datang kepada jin untuk meminta keamanan dari apa-apa yang mereka takutkan. Maka mereka datangi jin justru menambahkan ketakutan mereka, manusia, sebagai ganti rasa aman yang mereka inginkan. Ya, ini sebagaimana yang
Dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ketika seorang hamba, seorang manusia minta pertolongan kepada jin itu, maka akan semakin menambah apa? Takut. Berbeda jikalau seorang manusia itu meminta pertolongannya adalah kepada Allah, justru akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah keadaan mereka berbalik dengan tujuan yang diinginkan, dan ini sebagai hukuman dari Allah untuk mereka. Ya. Hubungan antara ayat dan bab bahwa Allah Ta'ala menceritakan tentang jin-jin yang beriman, karena memang di antara mereka ada yang beriman. Rajanya jin siapa? Yang sering kita dengar namanya? Hah? Ifrit. Dalilnya jelas. Wa qala ifritun minal jin. Itu ada dalilnya. Ayat surat apa tuh? Wa qala ifritun minal jinni. Makanya kita sering menyebutnya dengan jin ifrit. Wa qala ifritun minal jinni. Wa qala enggak ada di sini. Yaitu lafaz ayatnya itu. Nah, wa qala ifritun minal jinni dan seterusnya. Nah, bahwa Allah menceritakan tentang jin-jin yang beriman, bahwa ketika agama Rasulullah SAW telah jelas bagi mereka dan mereka telah beriman kepadanya, maka mereka pun menyebut hal-hal kesyirikan yang terjadi di kalangan manusia pada zaman jahiliyah. Di antaranya adalah meminta perlindungan kepada selain Allah. Hal itu mereka lakukan sebagai bentuk pengingkaran terhadap perbuatan tersebut. Faedah daripada ayat ini yang pertama, bahwa meminta perlindungan kepada selain Allah adalah kesyirikan. Sebab jin-jin yang beriman mengatakan walan nusyrika bi rabbina ahada. Ini sama seperti manusia. Dan kami sama sekali tidak pernah menyekutukan Rabb kami dengan sesuatu pun. Surat Al-Jin ayat 2. Makanya nama mereka itu diabadikan dalam Al-Quran dengan nama Al-Jin. Kemudian setelah itu dalam rangka mengingkari mereka, ya, menyebutkan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini ayat yang kita bahas ini. Kemudian yang kedua, keumuman risalah Muhammad SAW yang mencakup kalangan jin dan manusia. Karena cakupannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya risalah Nabi SAW itu kepada manusia dan jin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwasanya ibadah itu diperuntukkan, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jin dan manusia. Yang ketiga, bahwa isti'adzah, meminta perlindungan kepada selain Allah justru mendatangkan ketakutan dan kelemahan. Kenapa demikian? Karena mereka akan menambah kelemahan dan ketakutan itu, bukan malah kekuatan. Berbeda jikalau isti'adzah itu ya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan semakin aman dan nyaman, serta malah bertambah bertakwa kepada Allah. Yang keempat, difahami dari ayat bahwa isti'adzah kepada Allah akan mewariskan kekuatan dan perasaan aman. Kebalikan, ya. Kalau isti'adzah kepada jin, maka akan menjadi apa? Takut dan lemah. Kalau beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi aman dan nyaman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari kesyirikan. Amin ya rabbal alamin.
Ada pertanyaan monggo? Silakan Om. Ada sebagian orang yang bisa interaksi dengan dunia gaib. Terus ada juga anak yang dilahirkan indigo sejak lahir. Iya.